Doaul iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, sahabat-sahabat sekalian, saya insya Allah akan memberikan materi yang mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya pribadi dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Jadi di dalam sholat itu ada hukumnya yang fardu atau yang wajib, dan ada juga yang hukumnya itu sunnah atau yang namanya sunnah. Boleh sunnah, boleh juga sunnah, itu sama saja. Yang namanya hukumnya sunnah itu adalah jika dilakukan akan mendapatkan pahala insya Allah, dan jika tidak dilakukan maka sholat kita tidak akan menjadi sah. Tapi alangkah lebih baiknya kita melakukan dari yang fardu juga melakukan yang sunnah-sunnahnya sholat. Di dalam sholat itu ada banyak yang menjadi sunat-sunatnya sholat, dan diantaranya di video kali ini saya akan menyampaikan sunnah daripada sunnah-sunnah sholat yang banyak, yaitu doaul iftitah. Doaul iftitah ini doa artinya, dan ini artinya iftitah di dalam sholat. Bahkan sholat itu sendiri artinya adalah as-sholatu, artinya ad-doa. Sholat itu yang sebenarnya artinya adalah doa. Dalam arti di dalam sholat itu kebanyakan adalah doa-doa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya doa itu, sholat itu sebenarnya adalah bukan Allah yang butuh, tapi kita manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan untuk sholat. Sebenarnya bukan Allah itu butuh. Allah itu sudah maha kaya, sudah tidak butuh, tidak ada butuh sedikit pun daripada manusia, daripada makhluk. Nah, jadi sholat itu sendiri adalah doa. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak bacaan yang termasuk doa. Di antaranya adalah doaul iftitah, artinya doa iftitah. Dan iftitah itu secara bahasa adalah pembukaan. Jadi doa iftitah itu adalah doa yang menjadi pembuka daripada doa-doa yang lain. Jadi didahului oleh doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian membaca doa iftitah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menggali bacaan daripada bacaan sholat. Kita harus betul-betul memahami arti atau makna atau kandungan daripada bacaan sholat itu sendiri. Di antaranya adalah doa iftitah. Dimulai dari Allahu akbar kabiro. Kita baca dulu Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai sini. Ini Arabnya. Kalau kita tidak mengetahui artinya, bagaimana kita sholatnya menjadi khusyuk. Oleh karena itu sekali lagi kita harus memperdalam bacaan di dalam sholat. Mari kita secara ifradat kita artikan dari awal, yaitu Allahu akbar. Allah itu kita meyakini bahwa
Tuhan kita itu, Rabb kita itu adalah Huwallahu Ahad. Waktu dulu itu Nabi Muhammad sebelum turunnya surah Al-Ikhlas, jadi keseluruhan mengatakan lafaz Rob, artinya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan ditanya, lalu Tuhan kita itu siapa? Maka dijawab oleh surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakan oleh Muhammad, huwa, dia, Rob itu, Tuhan itu adalah Allah, yaitu Allah Ahad yang Maha Esa. Jadi di sini kita mengatakan Allah, benar-benar hati kita langsung ingat kepada Allah. Dan selanjutnya Akbar, Allahu Akbar. Allah itu adalah yang Maha Besar. Besar berarti bukan besar datnya, tapi besar sifatnya, besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diperjelas ini menjadi panjang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ini hanya sepintas di dalam mengartikan atau memaknai bacaan daripada doa iftitah. Allahu Akbar. Allah itu adalah yang maha besar, kabiran, dengan sebesar-besarnya. Tidak ada yang lebih besar, manusia kecil, sangat kecil. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala kita mengatakan Allahu Akbar, kalau benar-benar menguasai maknanya, benar-benar meyakini maknanya, maka kita tidak akan pernah sedikit pun merasa sombong. Setiap kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tidak ada sedikit pun hati kita menjadi sombong. Oleh karena itu, kuasailah makna daripada bacaan yang kita baca. Selanjutnya kita lanjutkan walhamdu, dan segala puji lillahi, hanya milik Allah, kasiran, pujian yang sangat banyak. Allah itu mempunyai sifat yang maha Rahman, yang maha Rahim. Rahman dan Rahim sebenarnya itu kata yang sama, artinya itu yang maha pengasih sebenarnya. Jadi kasih sayang Allah itu Rahman dan Rahim itu. Cuman bedanya Rahman itu adalah kebaikan atau kasih sayang Allah yang diberikan di dunia. Sifat Allah, sifat Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah yang diberikan di alam dunia ini. Nah, dengan sifat Rahman itu, kasih sayang Allah itu di dunia tidak ada bedanya. Mau itu orang yang beriman, mau orang yang tidak beriman, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Dan Ar-Rahim artinya kasih sayang Allah ini bedanya, yang dikhususkan untuk orang yang beriman, untuk orang Islam. Rahim di sini adalah kasih sayang Allah yang sebenarnya sangat besar. Nanti balasannya Rahim itu adalah ketika kita masuk surga. Kenikmatan atau kasih sayang Allah nanti di akhirat itu tidak ada duanya, sangat besar sekali. Rahim hanya dikhususkan kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi kita kan sudah diberikan Rahman Rahim itu. Nah, setiap diberikan oleh Allah, maka sunnahnya atau seharusnya kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya ya sederhana, ada orang yang memberikan contohnya HP kepada kita, masa kita diam aja? Biasanya kita orang lain memberikan kita sesuatu, lalu kita menjawab atau kita berkata terima kasih.
Oleh karena itu Allah memberikan sifat Rahman dan Rahim, lalu kita berterima kasih kepada Allah yaitu membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini semuanya pujian itu hanya milik Allah, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah, bukratan pada waktu pagi, wa asilan dan pada waktu sore hari. Allah itu bersih dari sifat yang tercela, bersih dari sifat yang tidak baik. Allah itu maha suci. Yang dikatakan maha itu berarti tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada kotoran sedikit pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan maha suci Allah itu dikatakan wa asra, pagi dan sore, dalam artian setiap waktu, tidak ada batasan waktu bagi Allah. Allah itu tidak sedikit pun menjadi kotor. Allah itu maha suci di setiap waktu. Yang selanjutnya ini sesungguhnya aku, wajahtu menghadapkan aku, wajhi ke wajahku, ke dalam wajahku, kepada wajahku, lilladzi kepada zat fatara yang telah menjadikan atau membuat atau menciptakan as-samawati, kepada langit, wal ardi dan kepada bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Secara keseluruhan kita sedang sholat mengatakan ini wajahku, dan selanjutnya kita artikan secara keseluruhan. Ya Allah, jadi di dalam hati harus benar-benar meresapi arti daripada bacaan tersebut. Ya Allah, saya menghadapkan wajahku, menghadapkan semua anggota tubuhku. Maka kita akan menghadap kiblat. Di antara rukun salat harus menghadap kiblat. Di antara syarat salat harus menghadap kiblat. Jadi benar-benar menghadapkan semua anggota tubuh kita, ya termasuk wajah. Jadi maksud wajah itu secara keseluruhan, menghadapkan anggota atau pikiran kita, hati kita adalah kepada Allah yang telah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Hanifan muslimah, dengan lurus muslimah dan juga benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak atau bukan tergolong orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya kepada Allah, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Dalam sholat kita benar-benar menghambakan, benar-benar memasrahkan hidup kita hanya kepada Allah. Di sini diartikan sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau benar-benar sholatnya dilakukan dengan sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan membentuk manusia yang terhindar dari perbuatan dosa. Inna sholata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang benar itu akan menjauhkan, akan menghindarkan, akan mencegah dari perbuatan fahsya'i wal munkar, dari perbuatan buruk dan kekejian. Selanjutnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. La syarika, tidak ada yang menyertai, lahu, kepada Allah, wa bidzalika, dan oleh sebab itu umirtu, aku rela diperintahkan oleh Allah, wa ana, dan aku adalah minal muslimin, orang-orang yang benar-benar memasrahkan diri kepada Allah, atau orang-orang yang Islam, yang menjadi muslimin. Kita artikan la syarika. La syarika di sini kita menyebutnya dengan musyrik. Tidak. Jadi Allah itu hanya ahad, hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Jadi kita beribadah, menghambakan diri kita hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Nah, kalau kita menghambakan diri kepada Allah dan juga menghambakan diri kepada selain Allah, nah itu yang artinya syirik, yang artinya musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada arti bacaan doa iftitah, dikala kita membaca doa tersebut, kita benar-benar menghayati kandungan atau isi daripada bacaan tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa sempurna untuk menanamkan arti daripada doa iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.